Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik untuk kita hari ini. Kita memuji Tuhan bahwa banyak umat Tuhan mengekspresikan iman kepada pimpinannya dan mencari pintu kesempatan yang terbuka, gantinya berfokus pada pintu yang tertutup selama pandemi COVID-19 ini. Jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saya percaya kita semua dijumpai dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, kita tidak perlu berlama-lama. Sebelum kita membawa doa kita kepada Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengar firman-Mu saat ini. Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami. Firman ini menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada hari ini adalah From Impossible to Possible. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku yang kekasih, seringkali iman kita kepada Allah itu kecil. Mengapa? Oleh karena kita tidak benar-benar mengenali besarnya Allah kita. Kita pikir masalah kita sangat besar, sehingga ia tidak bisa menyelesaikannya. Kita lupa bahwa kita melayani Tuhan yang membentangkan langit dengan kuasanya yang besar, dan tidak ada yang terlalu sulit baginya. Terkadang kehidupan kita selalu fokus kepada masalah, gantinya kita fokus kepada Allah pencipta langit serta bumi dan segala isinya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat pengalaman dari bangsa Israel saat mana mereka akan keluar dari perhambaan Mesir. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 42, di sana firman Tuhan berkata, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, cukup lama bangsa Israel dalam perhambaan di Mesir. Kita tahu bahwa mereka ketika berada di Mesir, mereka dipaksa untuk kerja keras, untuk membuat batu bata, untuk kerja seperti budak-budak yang melayani di bangsa Mesir pada saat itu. Banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada orang-orang Israel, sehingga mereka merasa tertekan. Mereka pada saat itu memiliki masalah yang sangat besar, sehingga mereka berseru agar kiranya Tuhan boleh melepaskan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, saat mereka boleh keluar dari perhambaan Mesir, kita lihat masalah tidak berhenti di sana. Ada masalah-masalah selanjutnya yang harus mereka hadapi ketika mereka keluar dari perhambaan Mesir. Di dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-10, di sana dikatakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Saudaraku yang kekasih, kita melihat Firaun mencoba untuk mengejar bangsa Israel yang saat itu telah keluar dari bangsa Mesir. Di ayat yang ke-9 berkata, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Kita perhatikan ayat ini. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam tekanan, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan.
Kalau Tuhan boleh melepaskan mereka dari peramahan Mesir, mereka yakin bahwa Allah yang sama sanggup melepaskan mereka dari kejaran bangsa Mesir pada saat itu. Mereka akan ke belakang, mereka akan bertemu dengan bangsa Mesir. Mereka menoleh ke depan, ada laut yang luas terbentang di hadapan mereka yang secara akal manusia tidak bisa mereka lewati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun firman Tuhan kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Luar biasa saudara, from impossible to possible, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia ketika hanya sebatang tongkat bisa membelah laut merah pada saat itu. Dan inilah mujizat yang luar biasa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Di dalam sejarah para nabi halaman 331 ayatnya yang keempat, di sana Nyonya White menuliskan, apabila Musa mengangkat tongkatnya, air laut itu terbelah dan Israel berjalan di tengah-tengahnya di atas tanah yang kering, sementara air laut tegak di samping mereka seperti satu dinding. Terang dari tiang api Allah itu terus bersinar-sinar ke atas ombak yang berbuih-buih, serta menerangi jalan yang membujur seperti satu garis besar, menembusi air laut yang kemudian hilang dalam kesamaran di pantai seberang. Kita tahu bersama, saat mana bangsa Israel telah melewati lautan tersebut, orang-orang Mesir mengejar mereka dan Allah menutup kembali air tersebut. Dan tentara-tentara atau perwira-perwira Mesir bersama dengan kereta perang mereka tertutup oleh air dan mereka hilang lenyap pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, seberapa besar masalah-masalahmu saat ini, pergumulan-pergumulanmu saat ini, serahkan kepada Tuhan. Dia yang telah membelah laut merah dan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Ia adalah Allah yang sama, yang akan meluputkan engkau, yang akan membebaskan engkau dari setiap tantangan dan pergumulan hidup yang engkau hadapi saat ini. Terlalu sulit mungkin engkau saat ini menghadapi akan situasi di mana krisis yang terjadi secara global saat ini. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, Anda mungkin bangkrut oleh karena perusahaan Anda tidak berjalan lagi, Anda mungkin tidak memperoleh penghasilan lagi, dan lain sebagainya. Ingat saudara, ketika tekanan yang dialami, mereka mempertaruhkan kehidupan mereka, mempertaruhkan nyawa mereka, saat mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah tangan Tuhan bekerja dan meluputkan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 10 ayat 27 berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 153, kemustahilan alamiah tidak dapat menghalangi pekerjaan yang maha kuasa. Saudara, kutipan kita hari ini di dalam Review and Herald June 1891. Kita memiliki Allah yang telinganya tidak tertutup bagi permohonan kita. Dan jika kita menguji firman-Nya, Ia akan menghormati iman kita. Dia ingin agar semua kepentingan kita terhubung dengan kepentingan-Nya. Dan kemudian Dia dapat memberkati kita dengan aman. Karena kita tidak akan memuliakan diri kita. Berkat itu menjadi milik kita. Tetapi akan memberikan semua pujian kepada Allah. From impossible to possible. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Saat kita mau beriman kepada Tuhan, yakinlah apa yang saat ini menurut pandangan Anda tidak mungkin. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, segala sesuatu mungkin adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik saudara-saudara, kita datang pada doa. Pada saat ini hanya ada 4 pokok doa. Yang pertama,
kita berdoa agar orang-orang memohon kepada Allah tentang krisis ini, apakah Allah mencoba memberitahu kita sesuatu? Yang kedua, kita berdoa bagi banyak orang di negara-negara termiskin yang tidak memiliki pekerjaan dan mengalami kesulitan. Kita berdoa agar Allah bisa menolong mereka dari bahaya kelaparan. Kita berdoa agar hati orang-orang di seluruh dunia terbuka untuk memberi, untuk membantu, dan berdoa bagi mereka yang berada dalam krisis. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi para petani yang berjuang untuk menanam dan juga untuk memanen hasil tanaman mereka agar kita boleh tersedia cukup untuk kebutuhan-kebutuhan pangan kita. Baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang dahsyat saat ini menolong kami untuk melihat bagaimana keajaiban yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Saat mana mereka boleh melewati Laut Merah, membelah Laut Merah, dan mereka boleh melintasinya dengan perlindungan Tuhan. Hal yang sama Bapa, biarlah Tuhan boleh berikan bagi kami banyak hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kami. Biarlah oleh kuasa Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Ketika kami berada dalam situasi krisis ini, kami yakin Tuhan akan turut bekerja bagi umat-umat percaya untuk memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Bapa di surga, dalam situasi krisis ini, mungkin Engkau mencoba untuk memberitahu sesuatu bagi kami. Tolong nyatakan itu Tuhan, agar dengan iman kami boleh melihat bahwa kami sudah berada di penghujung sejarah dunia untuk mana menolong kami, agar kami tetap bersedia menyiapkan diri kami, keluarga kami, semua umat-umat Tuhan boleh bersedia bagi kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Di dalamnya ya Bapa, kami mau berdoa saat ini. Tuhan menolong mereka yang berada di negara-negara yang miskin, yang mana Tuhan banyak sekali umat-umat Tuhan ada di sana. Tolonglah mereka ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan satu keajaiban untuk mana Tuhan boleh memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, tolonglah kami untuk mana kami juga boleh memberikan proaktif untuk menolong, untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan di saat krisis yang terjadi saat ini. Dan Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati para petani. Biarlah Tuhan akan berkati sehingga itu bisa mensuplai akan setiap kebutuhan-kebutuhan kami dan boleh melangsungkan akan kehidupan dari banyak orang. Bapa di dalamnya kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkat surga menyertai kami sambil menunggu jaminan Tuhan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan memberkati.